Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, kali ini kita nanti akan membahas soal UTBK tentang dimensi. Jadi, ini kemarin banyak keluar. Kayaknya semua siswa-siswa saya cerita dapat soal tentang dimensi. Nah, tapi sebelum membahas soalnya, ada 5 soal nih. Nanti saya akan menjelaskan konsep tentang dimensi terlebih dahulu. Jadi konsep dasarnya tentang dimensi itu seperti apa sih? Jadi akan saya jelaskan nanti. Oke ya. Nah, saya akan menjelaskan besaran, satuan, dan dimensi. Oke, jadi sebelum bahas dimensi itu kita harus tahu besaran. Nah, besaran kan ada dua tuh, besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Nah, sekarang yang wajib tahu, yang pertama itu adalah besaran pokok. Oke, jadi yang wajib tahu itu adalah besaran pokok. Nah, oke, akan saya jelaskan. Besaran pokok. Oke, ini ada 7. Oke, ada 7. Nah, besaran pokok yang pertama atau bisa kalian tuliskan gini aja biar gampang buat menghafalkan ya. Jiwa SMP. Oke ya. Itu untuk mempermudah menghafalkan jiwa SMP. J-nya itu apa sih? J-nya itu adalah jumlah zat. Oke. Kemudian I-nya apa? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Ya. Kemudian W-nya itu adalah waktu. Ya, W-nya adalah waktu. Nah, itu adalah kuat arus, tapi ini biar gampang ya kita tulis arus listrik gitu aja. Kuat arus, tulis arus listrik. Oke. S-nya adalah suhu. M-nya itu adalah massa dan P-nya itu adalah panjang. Oke ya. Nah, ini ada 7 besaran pokok. Kemudian biar gampang lagi kita akan jelaskan satuannya. Nah, ini satuan SI-nya ya yang saya maksud. Di bentar. Oke. Nah, satuannya. Jumlah zat itu satuannya adalah mol. Kalau intensitas cahaya itu adalah kandela. Oke ya. Waktu itu adalah sekon. Arus listrik itu adalah ampere ya atau ampere. Suhu Kelvin. Kalau orang di Indonesia mengukur suhu pakai Celcius, tapi S-nya itu adalah Kelvin. Hati-hati. Oke, massa itu adalah kilogram. Kalau panjang adalah meter. Oke ya, ini satuannya. Kemudian nanti akan saya jelaskan dimensinya. Jadi asal muasal dimensi itu dari besaran pokok ya. Nanti nah tadi apanya satuan ya. Di sini ada satuan. Kemudian yang sebelah sini nanti adalah dimensi. Oke. Jumlah zat atau mol dimensinya itu adalah N. Intensitas cahaya itu dimensinya adalah J. Oke ya. Waktu dimensinya adalah T. Oke, arus listrik dimensinya adalah I. Oke ya. Suhu dimensinya adalah theta. Massa dimensinya adalah M. Panjang dimensinya adalah L. Oke ya. Jadi ini yang paling penting nanti itu ada 3. Ini yang paling sering keluar yaitu adalah T, M, sama L. Oke ya. Jadi kalau menghafalkan biar gampang kan waktu. Waktu itu berarti bahasa Inggrisnya adalah time. Berarti dimensinya adalah T gitu ya. Massa bahasa Inggrisnya mass ya udah berarti dimensinya adalah M. Oke ya. Kemudian panjang apa panjang? Long ya. Oke, seperti ini. Harus hafal nih, ini besaran pokok. Ada 7 jiwa SMP seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa aja sih? Oke, besaran turunan itu penjelasannya simple. Selain besaran pokok. Jadi semua besaran selain besaran pokok itu adalah besaran turunan. Oke. Contohnya apa saja? Oke, kita kasih contoh. Besaran turunan yang pertama, luas. Nah, jadi yang bukan besaran pokok berarti itu besaran turunan, volume. Ya, besaran turunan.
Kemudian apalagi kecepatan termasuk turunan juga, dan lain-lain. Oke ya. Nah, jadi ini harus paham dulu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7, besaran turunan selain besaran pokok. Oke ya. Selain kan kalau besaran pokok itu dimensinya cuma satu macam, jumlah zat ya, N, intensitas cahaya J, waktu T, arus listrik I, suhu theta, massa M, panjang L. Nanti kalau besaran turunan itu berarti lebih dari satu. Bisa hurufnya sama tapi kuadrat, ya bisa lebih dari satu huruf. Oke. Sekarang kita cek yang besaran turunan ya. Oke, besaran turunan. Yang pertama, misalkan kita mencari besaran turunan dari luas. Caranya gampang. Luas itu satuannya apa sih? Luas satuannya adalah meter kuadrat. Meter itu satuannya siapa? Panjang. Panjang tadi dimensinya apa? L. Ya udah, berarti dimensinya luas itu adalah L kuadrat. Kemudian volume. Ya. Volume. Ini yang pakai satuan kita ngerjainnya ya. Volume itu meter kubik gitu ya. Nah, meter satu dimensinya apa? L. Ya udah, berarti ini adalah L pangkat 3. Oke. Selanjutnya adalah kecepatan. Oke, ini contohnya dimensi. Kecepatan satuannya apa? Meter per second. Oke ya. Meter. Oh, dimensinya meter tuh sama panjang, berarti L. Oke ya. Karena ini per second, secondnya ada di bawah, berarti dimensinya second atau waktu apa sih? T, berarti T-nya ya pangkat min 1 karena di bawah. Oke ya, itu kecepatan. Sekarang, misalkan percepatan. Percepatan. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke ya, berarti dimensinya apa? Ya, L dikali dengan T pangkat min 2. Oke, luas, volume, kecepatan, percepatan. Nah, sekarang yang agak rumit lagi, misalkan dimensinya gaya. Gaya satuannya apa? Newton, oke ya. Jadi semuanya itu pasti tahunya gaya itu satuannya Newton. Ya ada sih yang cuman gini, yang paling gampang nyebutinnya satuan gaya itu pasti adalah Newton. Nah, kalau ini biar gampang ngerjainnya pakai rumus. Gaya itu apa sih? Gaya itu rumusnya adalah M sama dengan M dikali A. Oke ya. Gaya itu rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Kita bikin dimensinya berarti seperti ini. M itu massa. Massa dimensinya adalah M. A-nya itu adalah percepatan. Percepatan dimensinya apa? L T pangkat min 2. Jadi dimensinya gaya adalah ini. Oke ya. Nah, kemudian usaha atau energi sama ya, usaha itu W besar. Tuh. Oke. Usaha dimensinya apa sih? Usaha dimensinya misalkan W sama dengan rumusnya apa? F dikali dengan S. Oke ya. F-nya apa? Gaya. Ya udah, berarti gaya itu dimensinya apa tadi? M L T pangkat min 2. S itu apa di sini? Perpindahan ya. Perpindahan satuannya apa? Meter. Meter itu satuannya panjang. Nah, berarti perpindahan dan panjang itu yang diukur sama-sama meter. Berarti dimensinya juga sama. L juga. Nah, ini dikali L atau boleh kita tulis L kuadrat di sini. Oke ya. Nah, ini kata kuncinya di dimensi. Oke ya. Kalau satuan sama, maka dimensinya juga sama. Dimensi juga sama. Contohnya apa sih Kak yang dimensinya sama? Energi kinetik sama kalor. Energi kinetik kan gerak, kalor kan panas. Iya, satuannya sama-sama joule, berarti dimensinya nanti sama. Kak usaha kan joule juga, oke, berarti sama semua itu usaha, energi kinetik, kalor, energi potensial, itu dimensinya adalah sama karena satuannya sama. Oke ya, kita sekarang akan bahas soal nomor 1. Ya, kita akan bahas M L pangkat min 1 merupakan dimensi dari besaran. Oke, kita cek dulu soal yang A. Oke ya. Soal yang A itu momentum dan impuls.
Momentum dan impuls itu dimensinya sama. Loh, kok bisa? Karena impuls itu adalah perubahan momentum. Perubahan momentum. Sama ini. Oke ya. Dimensinya apa sih? Rumusnya momentum aja. M dikali V. Massa dikali kecepatan. Massa dimensinya M. Oke ya. Kecepatan adalah L T pangkat min 1. Bener nggak? Oh bukan. Berarti ini bukan jawabannya ya yang A. Sekarang yang B. Tekanan dan tegangan. Sama. P itu rumusnya F per A. Oke ya. Kalau tegangan itu sama rumusnya juga F per A. Yaudah. Ini kalau momentum tadi P-nya P kecil. Kalau tekanan itu P-nya P besar. Oke ya. Jadi ini rumusnya P sama dengan F dibagi A. F tadi dimensinya apa sih? Jadi gini aja kita tulis. F tadi hapus dulu. F tadi ini F per A. Boleh kita tulis F itu adalah M L T pangkat min 2. Oke. Dibagi A berarti ini berapa? L kuadrat. Ya udah berarti dimensinya berubah menjadi M L pangkat 1 dibagi pangkat min 2 ya min 1 ya. Min 1 T pangkat min 2. Oke, jadi kita cek tuh. Berarti ini adalah dimensinya tegangan dan tekanan. Tegangan dan tegangan. Oke, sama aja. Jadi jawabannya adalah yang B. Kak, saya mau dibahasin sekalian usaha dan energi kinetik. Boleh. Usaha dan energi kinetik ya contoh sebelumnya tadi. Usaha dan energi kinetik satunya kan sama-sama joule. Ya udah, berarti dimensinya juga sama. Jadi usaha dimensinya tadi apa? M L kuadrat T pangkat min 2. Yang D, kalor satuannya joule juga sama dengan C. Nah, kemudian yang E kecepatan dan percepatan. Nah, kalian back aja videonya dilihat tadi udah ada contohnya. Oke ya. Sekarang lanjut. Nomor 2. Pernyataan yang benar dari besaran dan dimensi berikut ini adalah, oke kita cek energi. Energi itu sama dengan usaha ya. Karena usaha itu perubahan energi, oke ya. Energi itu mirip dengan usaha, dimensinya sama dengan usaha karena satuannya sama ya. Usaha, oke usaha tadi apa dimensinya? Yuk lupa enggak? F kali S berarti ya M L kuadrat T pangkat min 2. Oke salah, bukan ya. Yang B kecepatan V M per S. Nah dimensinya M per S itu kan satuannya ya, pakai satuan nggak apa-apa sih, sama aja. S per T kalau mau ditulis rumahnya tuh S per T. Dimensinya berarti L T pangkat min 1. Salah juga. Yang C momentum. Nah yang sebelumnya tadi udah ya. Momentum P sama dengan M dikali V. Berarti dimensinya adalah M L T pangkat min 1 momentum. Oke, sekarang yang D kita bahas. Usaha. Usaha sama nggak dengan energi? Ya sama dimensinya usaha. Orang ini tadi energi sama dengan usaha. Berarti ya dimensinya apa? M L T. Ini pangkatnya 2. Yang di sini min 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Gaya. Gaya udah ada contohnya tadi, di back aja ya. Gaya F sama dengan dimensinya M L T pangkat min 2. Oke. Lanjut. Perhatikan pernyataan berikut ini. Usaha dan energi memiliki dimensi yang berbeda. Ya salah ya.
Saya dan energi dimensinya sama. Daya memiliki dimensi yang sama dengan energi per satuan waktu. Oke, pernyataan yang nomor 2 itu bilang bahwa daya itu rumusnya kan W per T, ya benar. Kan energi listrik per waktu, T. Jadi P-nya itu daya. Di rumus energi listrik nih, W-nya itu adalah energi listrik. Kalau energi listrik biasanya pakai simbol W. Dan T itu adalah waktu. Ya udah sama. Nanti ini benar. Nah, kecepatan dan percepatan memiliki dimensi yang sama, ya beda lah. Orang kecepatan meter per second, kemudian percepatan meter per second kuadrat. Kalor dan energi listrik memiliki dimensi sama. Nah, tadi udah dijelaskan. Kalor satuannya joule, energi listrik satuannya juga joule. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Lanjut. Nah, nomor 4. Berikut ini adalah pasangan dimensi yang salah adalah, oke, kita disuruh mencari kesalahan. Oke ya. Momen gaya itu nama lainnya torsi. Ya, momen gaya itu namanya lainnya adalah torsi atau momen gaya. Ada yang masih ingat nggak rumusnya? Nih, torsi adalah F dikali R. Nah, berarti F M L T pangkat min 2 R itu apa sih? Jari-jari. Jari-jari satuannya apa? Meter. Nah, karena satuannya meter, dimensinya sama dengan panjang dikali L. Ya udah, berarti dimensinya ya M L kuadrat T pangkat min 2. Oh, yang nomor 1 benar. Oke ya. Kita cek yang nomor 2. Momen inersia. Momen inersia. Oke ya. I rumus umumnya ini yang partikel itu kan mr kuadrat. Nah, m itu massa, berarti m. R kuadrat itu jari-jari, meter ya, berarti L kuadrat. Nah, berarti yang salah adalah momen inersia. Ini salah ini. Tapi karena kita disuruh mencari jawaban yang salah, ya ini kita tandain salah. Momen inersianya ya harusnya ini gitu. Yang ketiga, momentum sudut. Momentum sudut. Simbolnya adalah L. Rumusnya itu I dikali omega atau MVR. MVR berarti ML. T pangkat 1 dikali L. Berarti ini adalah M L kuadrat T pangkat min 1. Oh, bener ya itu. Nah, sekarang nomor 4. Energi kinetik rasa. Nah, energi itu satuannya joule, ya udah sama dengan satuan energi sebelumnya, EKR ya. Nah, ya udah, ini sama sama kayak energi kinetik, ya sama aja. Apa tadi? M L kuadrat T pangkat min 2. Jadi itu salah, harusnya bukan minus 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, lanjut ya. Nomor 5 terakhir. Nih, dimensi dari hambatan resistor adalah, nah, hambatan resistor itu di rumus apa sih? Hukum Ohm. Masih ingat nggak? Hukum Ohm. V sama dengan I dikali dengan R. Nah, mencari R berarti adalah V dibagi I. Oke, kuat arus. Sorry, V-nya tegangan, I-nya kuat arus. Nah, kalau kuat arus itu kan termasuk besaran pokok. Dia punya dimensi, kalau tegangan belum. Jadi cari rumus lagi. Daya listrik. Nah, rumusnya daya listrik. Jadi kan banyak rumusnya daya listrik itu. P sama dengan V dikali I. Kemudian P sama dengan I kuadrat dikali R. P sama dengan V kuadrat per R. Nah, hukum Ohm itu V sama dengan I kali R.
Jadi rumusnya R adalah V kali I. Oke ya. Daya listrik rumusnya ada 3 tuh. V kali I kuadrat kali R atau V kuadrat kali R. Sebenarnya ini satu rumus. Kok bisa jadi 3, Kak? Jadi gini. V kan sama dengan I kali R. Jadi V-nya itu diganti I kali R. I kali R dikali R jadinya I kuadrat kali R. Nah, kalau yang bawah ini, V itu kan sama dengan I kali R. Berarti I-nya yang diganti V per R. Jadi V dikali I adalah V per R. Jadi V kuadrat per R. Jadinya ini. Oke ya, paham ya? Oke, selanjutnya daya listrik yang R. Berarti boleh, ini aja nih. Ini kita yang ini kita ubah dulu. V kuadrat sama dengan P dikali dengan R. Gitu ya. Ini V kuadrat adalah sama dengan P dikali dengan R. Atau biar gak bingung jangan pakai yang ini dah. Lama ini nanti. Nah, kita pakai yang ini aja. Dan ini digabung. Enggak ya? Dua rumus itu digabung. Kan ini nanti V-nya itu sama dengan P per I. Jadi R sama dengan V per I. R sama dengan kan P per I. P dibagi I lagi. Nah, jadinya R sama dengan P per I kuadrat. R. Daya itu satuannya apa? Daya itu tadi kan rumusnya W per T. Berarti kan M L kuadrat T pangkat min 2 dibagi dengan T. Jadinya dimensinya adalah M L kuadrat T pangkat min 3. Tulis M L kuadrat T pangkat min 3 dibagi dengan I arus, dimensinya tetap I kuadrat. Maka R itu dimensinya adalah M L kuadrat T pangkat min 3 I pangkat min 2. Ya, kenapa? Ya karena naik ke atas. Mana jawabnya benar? Kita cek. ML kuadrat TO. Jadi yang benar adalah yang A. Oke, terima kasih. Kalau misalkan video ini menurut kalian bermanfaat, silahkan di subscribe biar kalian tahu update video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.